Ya itu kan strategi PKI kan begitu gaya baru. Bagaimana ngacak-ngacak umat Islam, bagaimana memperlemah, adu domba, segala macam. Segala cara dia pakai, tapi ujungnya satu. Jangan lihat aktivitas apa yang dilakukan, lihat tujuannya apa yang dicapai. Ngacak-ngacak dan atau memperlemah dengan adu domba umat. Itu ujungnya ke sana. Melakukan kudeta konstitusional, ya dirubah undang-undangnya, amandemen ini yang lagi invasif, ngirim orang, penguasaan teritorial, dua itu. Tujuannya apa? Ya menjadikan negara NKRI menjadi negara komunis Republik Indonesia. Dihancurin apa? Dua pilar utamanya yang akan melawan dan menghambat mereka, umat Islam dan TNI. Lihat aja dobok-obok dua. Lihat yang dobok-obok dua, apapun alasannya. Kalau ketahuan nobok-obok kayak yang kasus Holy Wing, wah dikecilin, wah jangan terlalu jauh, ini kan cuman masalah. Analisis dari si Ustadz Felix Shaw pas betul, dia bongkar semua itu. Coba cek kalau bukan aku nih, yang ngomong yang ngebelain siapa? Besar kan? Emang kerja, emang dia dibayar buat itu kok. Dan cek, hampir di semua WA group mesti ada buzzer orang-orang bayaran yang disusupkan ke sana. Betul. Sampai di grup konsultan gua aja ada tuh. Wow. Jadi puja-puji, wah ini udah paham lah. Kalau gue cuma bilang udahlah jangan ditanggapin, orang cari makan. Kesianin aja udah. Paham aja, nggak usah dibantah, orang cari makan. Bahwa dia mampu nyari makan begitu, wah nanti dia udah jangan sok ngomong nanti urusan Allah lah. Udah jangan ladenin, kesianilah dia dan bersyukur bahwa kita nggak kayak dia. Udah. Iya, jadi ya mau diapain? Tapi yang saya prihatin ya masih ini omongan the man on the street aja ya. Kayaknya masih cukup banyak pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat yang nggak menyadari sumber masalahnya semua PKI kayak baru. Banyak yang nggak menyadari masalah 3 periode. Iya kayaknya coba lah. PKI kayak baru masalah pemilu begini. Bukan itu pemilu, pemilih apapun namanya. Makin lama diundur-ulur, tuh PKI gaya baru akan lebih siap untuk meledakkan G30S jilid 2. Wah, itu yang ngeri itu teman-teman. Menggambarkan yang nambah kebingungan. Ada Menteri Kesehatan, Menko Ekonomi ini, kok nunjuknya menteri itu lagi. Ada apa? Nunjuk menteri ini. Urusan Perdana Menteri. Jadi ini bagaimana sih? Gue cuma bilang untung atau barangkali prihatin lu nggak pernah ikut kelas gua. Kalau ngomong manajemen organisasi jadi bingung kita namanya tuh. Iya. Nunjuk menteri ini lagi. Kalau ngomongnya satgas, makin sering dibentuk satgas itu menggambarkan organisasi yang ada tuh sudah tidak benar. Tidak efisien ya? Sudah tidak mampu lagi. Tidak mampu orangnya atau tidak mampu ngatasi tantangan dibentuk satgas. Karena yang ada yang struktural itu sudah nggak mampu nampung lagi. Mengatasi masalah. Iya, jadi artinya apa? Karena scope of work-nya udah begitu yang dulu kurang gede atau orang emang terbatas. Terus tanya, lo kenapa lo angkat dia? Lo kok nanya saya kan gitu. Jadi repot gua. Jadi simpel lah. Gua ngomong dari disiplin ilmu manajemen. Sederhana kok. Dari organisasi benar nggak? Ada menteri X, tapi ada urusan yang mesti diselesaikan menteri X, ditunjuk menteri yang lain untuk membereskan. Menko, yang Menko-nya nggak ada urusan. Minyak goreng dan sebagainya. Iya, minyak goreng segala macam. Menterinya sudah ganti, minyak gorengnya ya turunnya. Nah, turun juga. Ya bagaimana? Jadi ya bagaimana lah? Ya begitulah gambaran kekacauan itu. Iya. Dan Basar udah nggak komentar kalau yang begituan tuh. Karena dia bingung juga mau ngomong apa. Kalau Basar kan baru berbunyi sesuai arahan kakak pembina. Lu nggak nurut arahan, honor lu kagak gua kasih. Gitu. Orang guyon nih nanya, kenapa apa yang mesti kita lakukan sih? Salahnya berarti cuma satu. Apa nih, Bang? Dia nggak bagi-bagi kita. Wah, pada ketawa. Ini enteng kita nyautnya kan? Iya. Dan duitnya dari mana? Bukan APBN. Iya. Duit dari mana? Tanya aja tuh. Iya.
Kalau nasibnya ini segala macam, jadi Dekom, Dewan BUMN, Komisaris BUMN. keren, gajinya naik. Iya. Terus urusannya apa? Mm-mm. Nah, Menteri BUMN dulu juga, saya pernah ngobrol, dapat informasi, dia nggak bisa nolak karena perintah presiden. Tapi dia bikin aturan, Dekom tidak boleh cawe-cawe urusan direksi. Oh. Itu udah jelas. Jadi pengangkatannya seremonial aja ya, Pak. Bukan, karena nggak bisa ditolak. Udah ngasih dia hidup aja lah, duit duit puluhan juta gratis. Karena lu dulu relawan ini, relawan itu. Tantian. Tapi lu jangan merusak, ganggu manajemen BUMN. Dulu menteri. Oh, sekarang kan enggak. Adalah menteri BUMN ikut-ikut ini latihan militer. Jadi gue bilang nih jadi apa sih? Jadi udah kacau balau lah. Singlenya tuh di propaganda Lah, iya. ketakutan itu loh Pak. Iya, makanya. Sebenarnya. Jadi urusannya apa gitu. Jadi udahlah. Artinya apa? Kita jangan berbicara lagi sesuai dengan disiplin ilmu yang ada, tapi suka-suka kau lah. Kenapa gini? Ya semau gue dong. Nah, selesai. Kenapa harus ini ada menteri kok disering kesan? Semau gue dong. Kenapa? Karena gue kan yang ngatur. Gue yang berkuasa. Kira-kira begitulah. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Sekarang pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa rakyat lakukan, citizen lakukan. Ya, kan ini seolah-olah ya, bukan seolah-olah ya, mungkin nyata ya. Karena kalau kita lihat konten dimanapun, berita, sampai ke berita di media mainstream juga adalah banyak sekali soal kekacauan ya, ketidakberesan yang kita takutkan Masuk PPKM diberlakukan lagi. PPKM akan sampai diberlakukan 1 lagi. Agustus. Sampai 1 Agustus Sudah ya. diberlakukan lagi. Oh, sudah ya. DKI level 2 lagi. Oh, Akhirnya Oh, suka lah. sekolah 50% lagi di kelas. Iya, suka lah. Datanya dari mana? Soalnya vaksinnya laku lagi. Oh, bisnis. Kalau vaksin Booster laku kan lagi udah lah, disuruh iya lagi. kan. Keempat ya sekarang ya. Iyalah, udahlah. Nanti hitung-hitung aja lah. Siapa yang mengendalikan? Nah kan rame. Ada di medsos yang orang Amerika ngomong, dia buka, dia bongkar tuh ini permainan global dari dari Taipan di Amerika dengan Yahudi sama main di sini, dan dia berhasil. Elit global. Ya, elit global, dia berhasil tuh ngembangin bisnis segala macem. Adalah virus bisa dalam waktu Kalau sebentar udah level ketemu. 2 ini nanti udah balik lagi Nggak boleh demo ya? kapasitas. RKUHP ya. Itu Dan hal- menariknya, Kalau demo itu lain. menariknya adalah kok pas-pasannya dulu mau Lebaran, Idul Fitri. Ya. sekarang Ini mau- mau Sekarang lebaran juga. iya, sekarang Lebaran Idul lain. Adha. Prediksi Ya udahlah. kata ini beliau 1 minggu ke depan. Loh, kok ini masih singgungnya dengan Lebaran? Iya, kok pas bener diatur waktunya. Selalu Momennya itu. momen Islam ini yang selalu disudutkan. Bisa. Ya itu kan strategi PKI kan begitu kayak baru. Bagaimana ngacak-ngacak umat Islam, bagaimana memperlemah, adu domba, segala macam. Segala cara dia pakai, tapi ujungnya satu. Jangan lihat aktivitas apa yang dilakukan, lihat tujuannya apa yang dicapai. Ngacak-ngacak dan atau memperlemah dengan adu domba umat. Itu ujungnya ke sana. Ujungnya Ya, ke sana. sebenarnya ini Cari, silakan. Bukan semata-mata COVID, Pak. Saya kan tiap hari mantau situs Iyalah. udara itu kan. Polusi Polusi udara itu- yang kotor. Iya, polusi udara yang kotor, Siap. zat PM 2,5 itu. Oke. Merah terus. Oke. Kadang-kadang cuma turun di jingga aja, tapi masih Ada kaitannya dengan unhealthy. chemtrail? Ya mungkin memang Ya, mungkin sudah Pak. ada juga di luar. Semoga tidak menjadi disinformasi medis ya. Tapi solusinya kan bukannya gejala booster. polusi- iya, gitu. gejala polusi udara masalahnya dengan penyakit pernapasan itu kurang lebih. Jadi Oke. gitu disamarkan bilangnya ini COVID, padahal polusi udara nggak pernah diungkit-ungkit. Gitu. Harusnya itu dong. Ya karena tujuannya bukan itu, kok tujuannya Iya. cuan. Supaya mengimpor yang namanya Vaksin-vaksin vaksin itu dapat pembenaran. Pembenaran. Nah itu aja. Oke. Sekarang pertanyaan, kalau orang udah Kalau saya divaksin, malu sih Pak ya. gue sih bukan nggak malu, gue nggak mau. Malu ya. Orang nggak, kita punya urat malu, dia urat malunya belum numbuh, Jadi bukan Lebih parah putus lagi ya. ya. Bukan. Bukan belum numbuh, Sekarang pertanyaannya Bukan bagaimana? udah putus ya? Iya, makanya numbuh aja kagak ada. Sekarang kan ya kalau saya lihat komentar di channel ini dan di banyak channel lainnya yang menganalisa soal keadaan-keadaan terkini adalah so what we have to do now, apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Oh gampang. Mari kita berjuang di medsos, dah itu aja. Ya, sekarang kan, mari kita berjuang di medsos. Berjuang di medsos. Ntar kalau nyinggung kena Beributlah kita di RKUHP. medsos. Nah, beribut lah. RKUHP Ayo, penghalangnya lagi mau apa nanti. enggak? Sama Tapi kalau dulu. buat saya ya,
buat saya yang penting adalah dibangun kesadaran kritisnya dulu. Ya. Dan melalui Dari konten masyarakat. ini salah satunya adalah yang tadinya tidak terlihat, coba kita angkat, kita lihat dan kita analisa dari sudut pandang yang kritis, sudut pandang yang berbeda mungkin dengan yang biasa teman-teman lihat di media mainstream atau di channel-channel yang lain. Kalau saya sih lebih dari itu ya, bukan kritis. Dibangun kesadaran dan kesepakatan masyarakat bahwa sumber masalahnya ini bangkitnya PKI Gaya Baru itu semuanya dari sana. Jangan ditutup-tutupin. Kita reaktif terhadap simptom-simptom fenomen. Bukan sumbernya. Minimal Kenapa disikap ini? ya, Pak. Iya, Sikap jadi kita tahu bahwa ini yang main PKI Gaya Baru itu yang dibenahin. Bukan akibat permainan dia, ini tuh sumbernya dibenahin. Tolong ditanya. sikap Kita kan- penolakan kita juga dibutuhkan ya. Iya, Kalau sikap- dipaksakan sesuatu yang nggak benar sifatnya nolak dong. percobaan, Dan sifatnya membahayakan, sadari, buat apa ya? ini permainan dari PKI Gaya Baru, bukan yang lain-lain. Oke. Jadi simpel ya, jadi itu ada kata kuncinya adalah permainan PKI Gaya Baru untuk level nasional. Untuk level Iya, global, dan dia makin ini kuat. sifatnya adalah elit global. Iya. Gitu. Dia kerjasama sama Yahudi, Nah, kayak gitulah. bersinergi, Heeh. saling mengambil keuntungan, manfaat. Yang dikerjain apa korbannya? Ya kita Yang inilah. penting masyarakat adalah tahu dulu soal ini, bahwa nanti gerakan seperti apa atau apa yang akan terjadi. Yang penting adalah kita menyampaikan apa yang kita tahu dan kita analisa selama ini. Bukannya tidak berguna, saya yakin, teman-teman juga yakin pasti informasi-informasi, dialog kita, analisa-analisa kita ini akan berguna untuk kedepannya, untuk masyarakat, gitu kan. Iya, Gitu. tapi catatan kecil yang saya amat sangat prihatin adalah ada kelompok-kelompok masyarakat lepas dari jenjang pendidikan yang kerja otaknya itu baru bisa nangkep sesuatu kalau udah kebentur. Udah Mana mentok. ada Udah juga orang kebentur, kayak gitu. baru. Dan ini lepas dari jenjang pendidikan. Iya. Kenapa? Mesti kesandung dulu. Iya, dia baru sadar. gitu. Kesandung kalau jatuh tuh sakit, ya berarti bilang. Tapi nunggu jatuh dulu. Itu istilah nunggu kebentur baru dia Kadang bisa ada marah. orang yang cukup melihat pelajaran dari orang lain. Kan Iya, orang ini lain enggak. kesandung, oh ya udah jangan sampai saya Kalau begitu. dia musik dia ngalamin. Nah, itu penelitiannya ada yang namanya biopsychososio DNA non biologis menggambarkan kapasitas kerja dari neuron sel-sel otaknya yang masih terbatas, yang belum mampu, dia tahu tapi dia tidak mampu memahami dan atau merasakan. Empatinya jongkok, ini segala macam dan nunggu kebentur. Baru dia, oh iya gitu. Jadi antara pengetahuan dengan reaksi perilaku terhadap apa yang diketahui itu sama sekali nggak nyambung. Oke. Itu yang sangat amat mengerikan dan ini tidak berbanding lurus dengan posisi jabatan dan jenjang akademis. Betul, Pak. Jadi, Oke. Pak Taufik, ini ada berita menarik. Oke, kita pikir ini udah cukup panjang. Dan ini biasanya kita potong jadi beberapa episode, jadi teman-teman bisa ngeliat di video-video kami sebelumnya, rentetannya ini pasti ada kaitannya satu dengan yang lain dan ada benang Iya, hijau. selalu ada benang hijau ya. Bukan benang merah, Bukan benang hijau. merah, kita menyebutnya benang hijau. Yaitu tadi ada kebangkitan dari PKI Gaya Baru di level nasional dan elit global di level Kalau internasional. berarti kalau elit global berhubungan dengan Wahyudi ya. Betul. Dan ibu-ibu yang kesulitan memasukkan sekolah ke anaknya, kita belum ada ini ya, apa namanya, protes apa gitu, nggak bisa ya jalurnya. Masing-masing ada juga waktu itu dari saya tahu itu angkatan ya. Itu aparat protes ke SMA negeri mana gitu. Orang Ya. tua. Orang tua siswa. Karena Forum- anaknya mungkin di kartu keluarganya tinggal di sekitar SMA itu tapi kok nggak masuk. Oke. Tapi itu parsial ya, artinya belum Pribadi. belum menjadi sebuah protes bersama. Protes gerakan besar belum ada berarti ya. Gerakan-gerakan. Susah sih karena gini juga kadang udah hopeless lah masyarakat juga gitu. Oh, Udah nggak mau mikir ribet. Teman-teman pusing-pusing. anak saya tuh orang tuanya juga udah gitu. Tapi Gitu. akhirnya tadi saya kasih solusi lagi. Ini aja yang di bawah Kementerian Agama. oh. Pilihan lain Oke, ke MAN ya. Man. Madrasah Aliyah Negeri. Atau kalau yang jenjang SMP lari ya Madrasah Sanawiyah Negeri ya, kalau yang Ya. jenjang SMP. Atau SMK gitu. Iya. SMK kan mobil. Enggak juga, perubahan. Yang mobil antara udah SM lewat, sama udah dilupakan jadi yang mobil. SMK. Mobil apa nih SMK maksudnya? Iya. Kita mau nyalek yang ini, SMK mobil ini. Waduh, gua istilahnya Terlupakan. jawaban loh kok nanya saya.
kok nanya saya? Gue nggak ngerti. Lain lah, SMK Norman. Ya tadi bisa dilihat ya, dari ada My Pertamina, ada Holy Wings, ada soal dana haji dan sebagainya. Semuanya akhirnya kalau my personal opinion adalah masalah soal tipu penipu. Iya, mestinya kalau otaknya, Merasa tertipu ya, kalau dari otaknya benar ya, dari direksi Pertamina ngomong dong ke publik. Ya, ada empati. etikanya. Dari Menteri Pendidikan ngomong dong ke publik, tunjukkan empati dia. Mohon maaf kami gini-gini. Jadi orang kan ini nggak cuek BBK, kenapa? Karena dia nggak kena. Dia tahu tapi dia tidak mampu otaknya untuk merasakan bagaimana orang lain yang kena. Itu Mudah-mudahan namanya. tayangan Iya. ini Pak bisa merubah sistem tahun depan ya Pak. Oh enggak akan. Jangan ngarepin deh Anak nanti saya kuciwa. yang berikutnya juga tahun depan mungkin bertarung lagi. Iya, itu kuciwa. Nanti kita mengharapkan yang boten. Orang otaknya nggak, itu saya bilang kalau otaknya nggak nyampe dari DNA. Non biologisnya otaknya nggak nyampe, jangan ngarepin. Belum tumbuh gitu. Belum ya, Pak? tumbuh. Kecuali pindah Nggak ke putus ya. negeri tetangga. Janganlah, jangan. Nanti kita kecewanya berat. Malaysia misalnya. Nah, kalau kecewa yang berat kan Kenapa 2 jadi kali. kita yang harus pindah ya? Jangan mengharapkan. Sebab kalau mengharapkan sesuatu yang probabilitas kecewanya gede, kita udahlah. Ya, jangan mengharapkan. Istilahnya apa? Intinya itu loh. Alasan caranya gimana? Bersyukur aja. Bersyukur apa? Ya bersyukur sempat sekolah sampai di sini. Bersyukur ya kan, bahwa banyak orang yang lebih susah dari kita gitu kan di kampung. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan sampai di menit ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Bang Efjar, Bunda Leni dan Bang Taufik Bahaudin atas waktunya. Kita akan ketemu di edisi-edisi berikutnya dengan konten-konten juga yang mencerdaskan dan tentunya dialognya lebih enak ya. Jadi teman-teman kalau mau ikut dialog juga we are very welcome, bisa tulis komentar atau hubungi email di channel ini kan ada, nanti kamu lihat tentang di bagian tab tentang itu ada email untuk channel ini. Terima kasih teman-teman Iya, sama-sama. atas waktunya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.